Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah ilmu, apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar tentang bidadari surga? Yang pastinya, sebagian besar langsung terbesit dalam pikiran ketika mendengar tentang bidadari surga adalah sosok yang sangat cantik, suci, dan mempesona. Ya, di dalam ajaran agama Islam, apa yang kita sebut sebagai bidadari surga bukanlah semata-mata cerita atau dongeng belaka. Pembahasan tentang bidadari surga bahkan tercantum dalam sejumlah ayat Al-Quran dan hadits. Salah satu contoh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqiah, ayat 22-23, yang artinya, dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Quran Surah Al-Waqiah ayat 22-23. Kecantikan sempurna bidadari surga serta ciri-ciri dan sifatnya. Yang pertama, suci. Bidadari surga adalah sosok perempuan yang suci. Dia tidak menstruasi, nifas, buang air kecil dan besar, meludah, ataupun mengeluarkan kotoran lainnya. Selain itu, pastinya hatinya suci bersih dari akhlak buruk. Lisannya sangat terjaga dari kata-kata kotor. Ayat ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Yang kedua, seperti dijelaskan di atas dalam surah Al-Waqiyah 22-23, bidadari surga bermata jeli seperti mutiara. Ketiga, bidadari sangat terjaga kehormatannya. Mereka menjaga pandangan dan terjaga dengan baik layaknya telur burung unta. Ayat ini tercantum dalam surat Asy-Syafat, ayat 48-49. Keempat, tentu saja bidadari surga perempuan perawan. Bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok perempuan perawan yang belum tersentuh oleh siapapun. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Waqiah, ayat 35-37. 5. Sangat wangi. Selain digambarkan sosok yang sangat cantik, keindahan fisik dan akhlaknya, bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang berbau sangat harum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti dia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, sosok bidadari surga adalah sangat santun, sopan dan pemalu. Bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang sopan dan pemalu. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 56-58. Inilah salah satu bidadari surga tercantik yang bernama Ainul Mardiyah. Siapakah yang berhak memiliki sosok bidadari ini? Di antara banyaknya bidadari surga yang cantik-cantik, ternyata ada salah satu bidadari yang paling cantik di antara yang lain. Bidadari itu bernama Ainul Mardiyah. Bidadari bernama Ainul Mardiyah ini hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah tentang bidadari surga tercantik ini telah diceritakan hadits Nabi riwayat Tirmidzi yang dialami oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika saat pagi hari di bulan Ramadan, Nabi sedang memberikan targhib atau ajakan untuk semangat berjihad kepada pasukan Islam. Nabi Muhammad pun bersabda, sesungguhnya orang-orang yang mati syahid karena berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, bidadari paling cantik di surga. Ternyata saat itu, ada salah seorang sahabat yang usianya masih muda, yang mendengar cerita itu menjadi penasaran. Namun, karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah. Waktu zuhur sebentar lagi, sesuai sunnah Rasul, para sahabat diperbolehkan untuk tidur sejenak sebelum pergi ke medan perang. Bersama kafilah perangnya pun sahabat yang satu ini tertidur lelap dan sampai-sampai dia pun bermimpi. Di dalam mimpinya itu, diceritakan dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah dia lihat atau dikunjungi sebelumnya. Lalu di sana dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik
yang belum pernah dia lihat semasa hidupnya. Singkat cerita, dia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Inilah surga," jawab si wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Apakah kamu Ainul Mardiyah?" Wanita itu pun menjawab, "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Kalau kamu ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang berada di bawah pohon yang rindang di sana." Kemudian dilihatnya oleh sahabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang dia lihat. Sahabat itu pun bertanya lagi, "Apakah kamu Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya ini penjaganya. Kalau kamu ingin bertemu Ainul Mardiyah, di sanalah singgasananya," jawab sang bidadari itu. Lalu bergegaslah pemuda itu pun pergi ke sana dan sampailah ke singgasana yang ditunjukkan. Baru di sanalah sahabat itu melihat seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari kedua wanita sebelumnya dan kelihatan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya lagi, "Apakah kamu Ainul Mardiyah?" Sang bidadari itu pun menjawab, "Ya, benar saya Ainul Mardiyah," dengan perasaan yang sangat senang. Pemuda itu pun mendekat, tetapi Ainul Mardiyah menghindari sahabat tersebut dan berkata, "Kamu bukanlah seorang yang mati syahid." Seketika itu juga, pemuda ini pun terbangun dari mimpinya. Lalu, dia pun menceritakan ceritanya ini kepada seorang sahabat terdekatnya dan yang paling dia percaya, memohon agar merahasiakan ceritanya ini sampai dia mati syahid. Tak lama dari itu komando jihad pun menggelora. Sahabat ini pun dengan semangatnya berjihad untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, sang bidadari surga tercantik itu. Dan ketika itu akhirnya sahabat ini pun gugur di medan perang dan mati syahid. Di waktu petang harinya, ketika berbuka puasa, sahabat kepercayaan ini akhirnya menceritakan mimpi sahabatnya yang mati syahid itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun membenarkan mimpi sahabat mudanya itu. Dan Nabi bersabda, "Sekarang dia bahagia bersama Ainul Mardiyah. Wallahu alam bisawab." Itulah tadi salah satu kisah sahabat Nabi yang akhirnya bisa mendapatkan bidadari tercantik di surga. Ambil hikmah dan sisi positifnya dari cerita tadi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah ingkar dan akan menepati janjinya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.